Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum solih-solihannya ustazah. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita tetap belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran keempat, muatan IPA. Sudah siap? Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqani fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum belajar, saya harapkan anak-anakku sudah menyiapkan buku tulisnya, buku tulis IPA ya, dan juga buku tematiknya, buku tema 2. Oke. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi tumbuhan dan cara tumbuhan beradaptasi. Apakah adaptasi itu? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan tempat tinggalnya atau habitatnya. Tujuan dari adaptasi ini adalah yang pertama, tumbuhan, karena di sini kita bicara tentang adaptasi tumbuhan ya. Berarti tujuannya yakni tumbuhan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan hidupnya. Yang kedua, tumbuhan juga mampu menjaga kelangsungan hidup atau mampu berkembang biak. Dan yang ketiga, tumbuhan mampu mempertahankan diri dari predator atau pemangsa. Oke. Bagaimanakah cara tumbuhan dalam beradaptasi? Cara tumbuhan dalam beradaptasi sesuai dengan tujuannya tadi. Begitu pula tumbuhan dalam beradaptasi juga dibagi menjadi 3. Adaptasi dengan lingkungan, adaptasi untuk berkembang biak, dan adaptasi untuk mempertahankan diri. Oke, sudah siap? Kita ulas satu-satu ya. Adaptasi dengan lingkungan. Banyak sekali lingkungan yang diklasifikasikan di dalam dunia ini. Contohnya yakni lingkungan gurun pasir. Gurun pasir itu sangat kering dan panas. Biasanya tumbuhan yang hidup di daerah gurun pasir ini tumbuhan yang membutuhkan sedikit air atau disebut sebagai tumbuhan xerofit. Contohnya apa? Pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Ya, kaktus terkenal sebagai tumbuhan gurun pasir. Pintar sekali. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan gurun pasir ini? Itu ada beberapa, ya kan? Selengkapnya kalian bisa baca di buku tema kalian halaman 10. Lingkungan yang kedua yakni lingkungan padang rumput. Ya, tanah padang rumput ini biasanya kaya sekali dengan zat-zat organik. Kenapa? Karena di sini biasanya rumput itu setiap harinya akan mati, dan saat dia mati dia sesungguhnya akan memperkaya kandungan tanah. Dan contoh padang rumput di dunia ini banyak ya, ada padang rumput savana ya kan. Dan di tumbuhan yang identik dengan yang hidup di padang rumput itu seperti pohon akasia dan tentunya rerumputan. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan padang rumput? Itu silakan dibaca. Selengkapnya kalian bisa baca sendiri di halaman 11. Oke. Selanjutnya, lingkungan hutan hujan tropis. Ya, Indonesia, negara kita adalah salah satu negara yang memiliki hutan hujan tropis di dunia. Nah, kenapa sih kok negara kita memiliki hutan hujan tropis? Ya, karena kita atau negara kita ini memiliki 2 musim ya. Dan itu sangat cocok sekali karena hutan hujan tropis itu biasanya memiliki suhunya itu tinggi dan curah hujannya itu lebat. Jadi ada musim kemarau, di situ kita bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup baik ya kan, dan cukup banyak. Dan saat musim penghujan kita juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Nah, contoh tumbuhan yang hidup di hutan hujan tropis itu antara lain pohon meranti, pohon jati, anggrek, rafflesia, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan hutan tropis? Nah, itu adalah beberapa. Selengkapnya kalian bisa baca sendiri di halaman 12. Selain ketiga lingkungan itu ada juga nih lingkungan air. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan air yaitu teratai dan eceng gondok ya.
tumbuhan ini disebut juga sebagai tumbuhan hidrofit. Cara adaptasinya biasanya ya, teratai itu kan memiliki daunnya lebar. Daun lebar ini sesungguhnya untuk mempercepat penguapan dan juga untuk mengapung di permukaan air. Nah, selanjutnya lingkungan yang berkadar garam tinggi. Anak-anak sudah pernah lihat ini enggak, pohon bakau? Ya, pohon bakau itu adalah salah satu tumbuhan ya kan yang mampu berhidup di lingkungan yang berkadar garam tinggi. Tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan halofit. Cara adaptasinya, pohon bakau itu kan memiliki akar di atas permukaan ya, itu disebut akar nafas, sehingga mampu memperoleh oksigen, dan juga dia juga memiliki akar yang tajam ke bawah, disebut sebagai akar tunjang. Hal ini berfungsi untuk agar mampu menahan terjangan ombak. Selain itu ada juga lingkungan lembab. Ya, lingkungan lembab ini biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan lumut, jamur, begonia, dan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan ini disebut juga sebagai tumbuhan higrofit. Oke, ada juga tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen nih. Tumbuhan ini biasanya memangsa serangga untuk beradaptasi karena miskin nitrogen dan serangga itu memiliki kadar nitrogen, sehingga untuk memenuhi nitrogen di dalam tubuh tumbuhan itu dia memangsa serangga. Tumbuhan ini disebut tumbuhan insektivora. Contohnya kantong semar dan venus. Oke, selain itu ada juga adaptasi untuk berkembang biak. Contohnya bunga rafflesia. Ya, silakan dibaca. Ada juga bunga mawar ya. Bunga mawar melati itu kan memiliki mahkota yang mencolok ya warnanya ya, dan mereka juga memiliki kelenjar nektar. Hal itu sesungguhnya untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Oke, ada lagi yang ketiga, yakni adaptasi untuk mempertahankan diri. Contohnya pohon jati, pohon mahoni, randu, dan kedondong. Kalau kalian lihat ya kan, itu saat musim kemarau biasanya kan menggugurkan daunnya. Nah, proses menggugurkan daunnya ini itu disebut sebagai merangas. Proses ini bertujuan untuk memperkecil penguapan air. Selengkapnya kalian bisa baca di halaman 23. Oke, sekian dulu dari Ustadzah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan Ustadzah mohon dikerjakan tugasnya sayang ya. Oke, jika ada kebaikan, semua berasal dari Allah, semua ilmu itu berasal dari Allah. Ustadzah hanya penyampai saja, dan jika ada kekurangan, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.